Baik, perkenalkan nama saya Alessandro Manogi Simbolon, jurusan Teknik Elektro, dan di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan aplikasi dari fisika mekanika di jurusan saya, yaitu jurusan Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau konsep dari fisika mekanika itu, yaitu fisika mekanika yang melibatkan studi tentang gerakan, gaya, dan energi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang saya, bidang elektro. Di bawah ini ada beberapa contoh pengaplikasiannya. Yaitu yang pertama ada terdapat motor listrik. Jadi di motor listrik ini menggunakan prinsip dasar mekanika untuk menghasilkan gerakan. Mekanika memungkinkan kita untuk memahami bagaimana medan magnet dan arus listrik bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gaya pada kumparan yang kemudian menghasilkan gerakan pada rotor motor listrik. Berikut ini ada beberapa prinsip detail tentang fisika mekanika dalam motor listrik. Yaitu prinsip pertama adalah hukum Lorentz. Hukum Lorentz menjelaskan bahwa sebuah benda yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnetik. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip gerak elektromagnetik, di mana prinsip gerak elektromagnetik ini menyatakan bahwa ketika arus listrik mengalir melalui penghantar, ditempatkan dalam medan magnet, timbul gaya yang mendorong penghantar tersebut agar bergerak secara lateral. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip aksi reaksi. Prinsip aksi reaksi menyatakan bahwa setiap gaya yang diterapkan pada suatu benda akan memiliki gaya reaksi yang sama besarnya, tapi berlawanan arah. Ketika medan magnet dan arus listrik saling berinteraksi dalam motor listrik, gaya yang diberikan oleh medan magnet pada kumparan rotor menghasilkan gaya reaksi pada stator. Dan prinsip yang berikutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum suatu sistem yang terisolasi tetap konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Dan prinsip berikutnya adalah prinsip konversi energi, di mana motor listrik mengikuti prinsip konversi energi, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan-kumparan pada motor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet stator, menghasilkan gerakan mekanik pada rotor. Dalam proses ini, energi listrik disalurkan menjadi energi kinetik dalam bentuk putaran rotor. Dan contoh berikutnya terdapat di transmisi daya listrik. Saya akan menjelaskan konsep dari transmisi daya listrik ini. Ketika kita mengirim daya listrik melalui kabel atau saluran, fisika mekanika memainkan peran penting dalam mempelajari bagaimana gaya, tegangan, dan arus listrik bekerja pada kabel dan tiang penyangga. Konsep mekanika seperti tegangan tarik dan kekakuan struktural digunakan untuk merancang dan membangun infrastruktur transmisi daya yang aman dan efisien. Fisika mekanika dalam transmisi daya melibatkan transfer energi mekanik dari suatu komponen ke komponen lainnya. Dan berikut prinsip-prinsip tentang fisika mekanika yang ada dalam transmisi daya listrik. Prinsip yang pertama ada di hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton yang terdiri dari 3 hukum: hukum kelembapan, hukum percepatan, dan hukum aksi reaksi. Merupakan prinsip dasar dalam fisika mekanika. Hukum ini menjelaskan tentang gerakan benda dan gaya yang mempengaruhinya. Dalam transmisi daya, hukum gerak Newton diterapkan untuk memahami perubahan kecepatan dan gaya yang terjadi pada komponen-komponen seperti gigi, poros, dan roda gigi. Prinsip berikutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa total energi mekanik suatu sistem tetap konstan jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem tersebut. Dalam transmisi daya, energi mekanik yang dihasilkan dari sumber daya, misalnya mesin penggerak, harus dipertahankan saat ditransmisikan ke komponen penggerak. Dan prinsip yang berikutnya itu adalah hukum torsi. Hukum torsi menjelaskan tentang rotasi benda yang disebabkan oleh torsi atau gaya rotasional. Dalam transmisi daya, torsi diterapkan pada poros atau roda gigi untuk mentransfer energi mekanik dari suatu komponen ke komponen lainnya. Dan prinsip berikutnya itu terdapat di hukum kekakuan elastis. Hukum kekakuan elastis atau hukum Hooke menjelaskan hubungan antara gaya yang diterapkan pada suatu benda dengan deformasi yang dihasilkan oleh benda tersebut. Hukum ini penting dalam transmisi daya yang melibatkan per, pegas, dan elemen elastis lainnya.
hukum kekakuan elastis digunakan untuk memahami bagaimana gaya diterapkan dan deformasi yang terjadi pada elemen-elemen ini di dalam rangkaian transmisi daya. Dan kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu generator listrik. Jadi konsep dari generator listrik ini adalah prinsip dasar mekanika, khususnya hukum elektromagnetik Faraday. Digunakan dalam digunakan dalam desain generator listrik. Gerakan mekanis seperti rotasi rotor dalam medan magnet menghasilkan arus listrik. Konsep energi, mekanik, dan konversi energi penting dalam memahami kerja generator. Fisika mekanika dalam generator listrik melibatkan konversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip-prinsip dasar. Berikut prinsip-prinsip dasar fisika mekanika yang terdapat di generator listrik. Kita masuk ke prinsip pertama, yaitu prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali dijelaskan oleh Michael Faraday menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik melalui suatu kumparan pengantar untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan tersebut. Dalam generator listrik, sebuah rotor berputar dalam medan magnet yang menghasilkan stator. Ketika rotor berputar, terjadi perubahan fluks magnetik pada kumparan stator yang menginduksi arus listrik. Dan masuk prinsip berikutnya, yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa besarnya tegangan listrik yang diinduksi dalam suatu kumparan penghantar sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melalui kumparan tersebut. Dalam generator listrik, ketika rotor berputar dan menghasilkan perubahan fluks magnetik pada kumparan stator, tegangan listrik yang dihasilkan kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik tersebut. Dan berikutnya terdapat hukum Lenz. Prinsip dasar hukum Lenz ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa arus yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan memiliki arah yang berlawanan dengan perubahan fluks magnetik yang menyebabkannya. Dalam generator listrik, arus listrik yang diinduksi pada kumparan-kumparan stator akan mengalir dan arah yang berlawanan dengan perubahan fluks magnetik yang dihasilkan oleh rotor. Hal ini penting untuk memastikan arus yang dihasilkan tetap searah dan berkontribusi positif untuk output daya generator. Dan prinsip berikutnya adalah prinsip konversi energi. Generator listrik mengikuti prinsip konversi energi, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ketika rotor berputar, energi mekanik yang diberikan ke generator diubah menjadi energi kinetik pada rotor. Kemudian melalui prinsip induksi elektromagnetik, energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik pada kumparan-kumparan stator. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih juga untuk Bapak atas perhatiannya, dan selamat melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih.